Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan pimpin hati pikiran kami dan mampukan kami untuk setiap waktu melakukan firman-Mu dalam segala kondisi dan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perenungan kita pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19-20 dengan satu tema yaitu ruang hidup untuk Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Alkisah ada seorang kaya yang ingin membeli sebuah desa. Ia pun membeli setiap gubuk dan tiap petak tanah kecuali gubuk seorang bapak tua yang menolak untuk menjualnya. Orang kaya itu pun membujuk sang bapak tua agar mau menjualnya. Berapapun yang kau inginkan akan kuberi, katanya. Aku tak menjualnya dengan harga berapapun, jawab bapak tua. Orang kaya itu gagal dan tak dapat memiliki gubuk bapak tua tersebut. Setelah beberapa waktu, orang kaya itu mengundang teman-temannya untuk menunjukkan tanah miliknya. Selagi mereka melihat-lihat, bapak tua itu pun memanggil salah seorang teman orang kaya itu dan berkata, "Apakah ia mengatakan bahwa ia memiliki seluruh desa ini? Itu tidak benar. Sepetak tanah di atas gubuk ini adalah milikku," ujarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan cara yang sama seringkali kita berpikir telah menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan, namun masih memberi sebagian ruang kecil di dalam diri kita untuk dipakai oleh iblis. Misalnya, kita masih kompromi melakukan dosa yang kita anggap menguntungkan atau dosa yang tak terlihat oleh orang lain. Kita tidak sepenuhnya rela memberikan semua ruang di hidup kita bagi Kristus. Keinginan daging menjadi penghalang, di mana Roh Allah hendak bertahta di hati kita. Rasul Paulus menjelaskan tentang pengabdian hidupnya dengan berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seberapa besar kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Itu berarti kita tak lagi berhak atas hidup kita, atas kesenangan kita, dan apapun yang melekat di dalam diri kita, karena seluruh hidup kita adalah milik Kristus sepenuhnya. Maukah kita mengizinkan Roh Allah tinggal penuh dalam ruang hati kita? Ruang-ruang di mana keinginan dan kesenangan pribadi kita digantikan dengan penyerahan diri kepada Kristus. Serahkanlah seluruh hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan dengan menjadikan Kristus dan kehendaknya menjadi yang terutama dan segala-galanya di dalam hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk perenungan pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadikan seluruh hidup dan keinginan kami hanya bagi kemuliaan-Mu. Biarlah Kristus dan kehendaknya menjadi yang terutama dan segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami akan melanjutkan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya yang pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.